Teman-teman, selamat siang, shalom. Perkenalkan, nama saya Steviano Jacob Kelulan, NIM 2017-73064, kelas B, UTS Teknik Jalan Raya. Atau masuk pada poin yang pertama, perkembangan teknologi jalan raya. Sejarah perkembangan jalan dimulai dengan sejarah manusia itu sendiri yang selalu berhasrat untuk mencari kebutuhan hidup dan berkomunikasi dengan sesama. Sejarah perkembangan jalan di Indonesia tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia adalah Jalan Dadles pada zaman Belanda yang diperkirakan sepanjang 1000 km. Jalan Dadles tersebut belum direncanakan secara teknisi baik geometri maupun perkerasannya. Pada abad ke-18, para ahli dari Prancis, Skotlandia menemukan bentuk perkerasan yang sebagian sampai saat ini umum digunakan di Indonesia, yaitu konstruksi perkerasan baru belah atau Telford, konstruksi perkerasan macadam. Kita masuk ke poin kedua, definisi jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980, jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termaksud bangunan, perlengkapan, dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termaksud bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Ya, untuk poin berikut definisi jalan, Undang-Undang Nomor 13 1980 tentang jalan. Jalan tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol. Jalan khusus adalah jalan selain daripada yang termaksud jalan umum. Berikut, jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Ya, kita lanjut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha berbadan hukum perseorangan, kelompok masyarakat, dan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah selain penyelenggaraan jalan. Jalan umum adalah jalan umum meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Ya, kita lanjut. Pola pikir penyusunan Undang-Undang Nomor 38 2024 atau pengganti Undang-Undang Nomor 13 1980. Undang-Undang Nomor 13 1980. Poin pertama, sentralistik, yaitu kewenangan pembinaan. Kedua, monopolistik, yaitu penyelenggaraan jalan tol. Ketiga, peran masyarakat tidak ada. Keempat, pengadaan tanah tidak ada. Undang-Undang Nomor 38 2004. Desentralistik, kewenangan penyelenggaraan. Tidak monopolistik, penyelenggaraan jalan tol. Peran masyarakat, masukan informasi,
pengawas penyelenggaraan investasi jalan tol. Poin keempat, pengadaan tanah untuk jalan umum, untuk jalan tol. Ya, kita lanjut. Klasifikasi dan fungsi jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 38 2004 tentang jalan, klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 4, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Pengertian jalan arteri. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk secara efisien. Jalan arteri terbagi menjadi dua, yaitu satu, jalan arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan kegiatan nasional dengan suatu wilayah dan telah diatur berdasarkan sistem tata ruang. Kedua, jalan arteri sekunder biasa disebut dengan jalan protokol. Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan sekunder dan digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam kota. Ya, lanjut. Pengertian jalan kolektor. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan kolektor terbagi menjadi dua, yaitu satu, jalan kolektor primer. Jalan ini menghubungkan kegiatan nasional dengan wilayah. Dua, jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder pertama dengan sekundernya. Ya, kita lanjut. Pengertian jalan lokal. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan, mengumpul atau pembagi dengan ciri jalan sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Dan jalan lokal terbagi menjadi dua, yaitu satu, jalan lokal primer menghubungkan kegiatan nasional dengan kegiatan lingkungan. Dua, jalan lokal sekunder. Jalan ini menghubungkan kawasan sekunder satu dengan yang lain. Kita lanjut. Pengertian jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah. Jalan ini terbagi menjadi dua, yaitu satu, jalan lingkungan primer. Jalan ini menghubungkan aktivitas kawasan pedesaan dengan lingkungan sekitarnya. Dua, jalan lingkungan sekunder. Jalan ini menghubungkan kawasan pedesaan dengan perkotaan. Kita lanjut. Klasifikasi berdasarkan kewenangan status. Menurut Undang-Undang Nomor 38 2004 tentang jalan, sesuai dengan kewenangan atau status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut. Ya, teman-teman, gambarnya di bawah kayak gini. Ya, kita lanjut. Klasifikasi berdasarkan kewenangan atau status. Satu, jalan nasional. Sesuai dengan kewenangannya, maka penyelenggaraan jalan nasional merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga, ditetapkan dalam bentuk surat keputusan atau SK oleh Menteri PUPR. Satu, jalan arteri primer. Dua, jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibu kota provinsi. Tiga, jalan tol. Empat, jalan strategis nasional. Jadi kita lanjut. Dua, jalan provinsi. Penyelenggaraan
ruas-ruas jalan provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan tetapkan oleh gubernur dengan surat keputusan atau SK Bupati. Terbagi menjadi 4, yaitu 1. Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. 2. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibu kota kabupaten atau kota. 3. Jalan strategis provinsi. 4. Jalan daerah khusus ibu kota Jakarta. Kita lanjut untuk materi berikut. 3. Jalan kabupaten. Penyelenggaraan ruas-ruas jalan kabupaten merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan ditetapkan oleh bupati dengan surat keputusan SK Bupati. Terbagi menjadi 4, yaitu 1. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi. 2. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antara ibu kota kecamatan dengan desa, dan antara desa. 3. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota. 4. Jalan strategis kabupaten. Poin berikut, jalan kota. Penyelenggaraan ruas-ruas jalan kota merupakan kewenangan pemerintah kota dan ditetapkan oleh wali kota dengan surat keputusan atau SK wali kota. 1. Kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi. 2. Jalan lokal primer yang menghubungkan kota dengan ibu kota kecamatan, ibu kota dengan pusat desa, antara ibu kota kecamatan dengan desa, dan antara desa. 3. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota. 4. Jalan strategis kota. Jadi kita lanjut. 5. Jalan desa. Jalan desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termaksud jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan antara permukiman di dalam desa. Ya, poin baru. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan 1. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan. 2. Daya dukung menerima memuat sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Ya, kita lanjut untuk materi poin berikut. Kelas jalan menurut tekanan ganda. 1. Jalan kelas 1 adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat lalu kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 meter. Ukuran paling tinggi 4.200 meter dan muatan sumbu terberat 10 ton. Poin kedua, jalan kelas 2 adalah jalan arteri kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 meter, ukuran panjang melebihi 12 meter, paling tinggi 4.200 meter dan muatan sumbu terberat 8 ton. Jalan kelas 3 adalah jalan arteri kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi
2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 meter, ukuran paling tinggi 3.500 meter, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Keempat, jalan kelas khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 meter, ukuran paling tinggi 4.200 meter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Ya teman-teman, kita lanjut. Karakteristik jalan. Jalan atau jalan raya atau daerah memiliki jalan atau right of way, meliputi badan jalan, trotoar, drainase, dan seluruh perlengkapan jalan yang terkait seperti rambu lalu lintas, lampu penerang, dan lainnya. Kedua, karakteristik suatu jalan akan sangat mempengaruhi kapasitas dan kinerja suatu jalan. Ya, poin baru, penampang melintang jalan. Penampang melintang jalan adalah potongan melintang tegak lurus sumbu jalan yang menggambarkan bentuk serta susunan bagian-bagian jalan. Ya, kita lanjut. Contoh dari penampang jalan. Seperti gambar di bawah ini. Contoh dari penampang jalan. Kita lanjut untuk poin berikut. Bagian yang berguna untuk lalu lintas. Median yang diturunkan apabila dipasang apabila lebar lahan yang disediakan untuk median lebih atau sama dengan 5,0 meter. Poin kedua, kemiringan permukaan median. Kemiringan antara 6-15% dimulai dari sisi luar ke tengah-tengah median dan secara fisik berbentuk cekungan seperti terlihat pada gambar 5.5 seperti gambar di bawah, teman-teman. Permukaan median diperkeras dan dapat diberi material yang mampu meredam laju kecepatan kendaraan yang lepas kendali. Ya teman-teman, kita lanjut. Bagian yang berguna untuk drainasi jalan. Teman-teman, sini ada fungsi bawah jalan, ruang untuk menempatkan rambu-rambu lalu lintas, tempat parkir sementara saat darurat, tempat penampakan material atau alat-alat saat perbaikan jalan, pemberi kenyamanan dan kebebasan samping. Poin berikut, macam bahu jalan, bahu lunak atau soft shoulder, bahu diperkeras atau hard shoulder, lebar bahu minimum untuk jalan kelas 2C daerah pegunungan sama dengan 1 meter, untuk jalan kelas 1 daerah pegunungan sama dengan 3,00, untuk jalan penghubung daerah pegunungan tergantung lebar pada keadaan setempat atau sama dengan 1 meter. Teman-teman, kita lanjut. Bagian konstruksi jalan. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani bebas lalu lintas. Poin pertama, agregat yang dipakai: batu pecah, batu belah, batu kali, hasil samping peleburan jalan. Poin kedua, bahan ikat yang dipakai: aspal, semen, tanah liat. Ya teman-teman, kita lanjut lagi.
Ruang manfaat jalan. Ruang manfaat jalan disingkat rumaja, merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar tinggi dan kedalaman ruang batas tertentu. Ruang tersebut peruntukkan bagi median, pergerakan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar lereng, embang pengaman, timunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkapan lainnya. Lebar rumaja ditetapkan oleh pembina jalan sesuai dengan keperluannya, tinggi minimum 5,0 meter dan kedalaman minimum 1,5 meter diukur dari permukaan perkerasan. Berikut ruang milik jalan. 1. Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat. 2. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. Ketiga, ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut. 1. Jalan bebas hambatan 30 meter, jalan raya 25 meter, jalan sedang 15 meter, jalan kecil 11 meter. Kita lanjut. Tahap pelaksanaan proyek. Tahap perencanaan planning. Tahap perencanaan atau planning. Tahap studi kelayakan atau feasibility study. Ketiga, tahap perancangan atau desain. Keempat, tahap pengadaan procurement. Kelima, tahap pelaksanaan atau construction. Keenam, tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan atau maintenance dan startup. Ya teman-teman, kita lanjut tahap perencanaan teknisi jalan. 1. Perencanaan teknisi awal terbagi menjadi 2. Perencanaan beberapa alternatif alinemen jalan yang akan dibangun. Poin kedua, teknisi ekonomis lingkungan dan keselamatan yang akan melatar belakangi konsep perencanaan. Untuk kedua, kajian kelayakan jalan atau feasibility study atau VS terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kajian kelayakan teknisi, kelayakan ekonomi atau finansial, lingkungan, dan sosial untuk setiap alternatif alinemen jalan keluaran perencanaan teknisi awal. 2. Menetapkan pilihan alternatif yang paling layak dan mengakomodir keselamatan lalu lintas jalan. 3. Dari hasil kajian ini dihasilkan basic design atau desain pendahuluan. Teman-teman, kita lanjut. 3. Perencanaan teknisi akhir atau final engineering design terbagi menjadi 4, yaitu 1. Di awal desain pendahuluan yang merupakan pelengkapan data pendukung untuk perencanaan termasuk tinjauan lapangan untuk penetapan alinemen jalan yang final untuk alternatif alinemen terpilih untuk hasil kajian kelayakan jalan. Poin kedua, perencanaan teknisi rinci atau detail engineering design depth. Poin ketiga, audit keselamatan jalan atau AKJ. Poin keempat, perencanaan teknisi akhir. Ini teman-teman, tahap perencanaan teknisi jalan. Poin pertama, pekerjaan lapangan meliputi semua survei yang diperlukan, yaitu 1. Persiapan, 2. Mobilisasi, 3. Survei rute dan pengumpulan data,
4. Pemilihan rute alternatif. 5. Rute yang dipilih. 6. Survei detail, topografi, hidrologi, geoteknik, dan material. 7. Penyiapan peta planimetris yang merupakan peta hasil survei topografi yang diperlukan sebagai peta dasar perencanaan geometrik. Untuk poin kedua, tahap analisis data. 1. Pemrosesan data. 2. Penggambaran. 3. Pengujian laboratorium. Untuk poin ketiga, tahap perencanaan geometrik meliputi klasifikasi jalan, karakteristik lalu lintas, kondisi lapangan, pertimbangan ekonomi, dan lainnya. Terbagi menjadi 3, yaitu 1. Jarak pandang. 2. Perencanaan alignemen. 3. Horizontal dan vertikal. Poin keempat, geometri, geoteknik, dan material jalan. Terbagi menjadi 2, yaitu 1. Pengelolaan data geoteknik dan material untuk keperluan konstruksi perkerasan. 2. Drainase jalan. Poin kelima, perencanaan perkerasan jalan. Poin pertama, perkerasan kaku. Poin kedua, perkerasan lentur. Studi kelayakan jalan atau feasibility study, yaitu kondisi existing jaringan jalan, yaitu 1. Jaringan pelayanan. 2. Pemerintah perjalanan. Kondisi existing tata guna lahan. Jenis terbagi menjadi jenis, intensitas, pemilikan lahan. Yang berikut, rencana pengembangan terbagi menjadi RT/RW provinsi, RT/RW kota kabupaten, range pengembangan, lain terkait. Alternatif jalur trase, rute atau jalur, panjang dan draw, karakteristik teknis lain. Alternatif jalur terpilih, rute jalur terpilih, karakteristik, kriteria pemilihan, kriteria teknisi, kriteria non-teknisi. Teman-teman, kita lanjut. Penetapan stasiun atau stationing. Penetapan stationing. Stationing adalah penentuan jarak langsung yang diukur dari titik awal, sedangkan stasiun atau sta adalah jarak langsung yang diukur dari titik awal, sta 0 tambah 00, sampai titik yang dicari stasiunnya. Dari hasil pengukuran dan perhitungan, maka akan didapatkan titik tertentu, yaitu A sama dengan TC, sama dengan TC, TC sama dengan TE1, sama dengan SC1, sama dengan CE1, sama dengan SC1, dan B serta panjang di LC sama dengan D2 sama dengan LT1 dari D3 seperti gambar 3.1. Ya teman-teman, contohnya seperti ini. Ya, berikut gambar dari stationing. Ini teman-teman, contohnya gambarnya seperti ini, kurang lebih gambar dari trase jalan. Ini gambar dari trase jalan, teman-teman. Ya, berikut contoh rute trase terpilih. Ini rute yang terpilih, teman-teman. Contohnya seperti itu kurang lebih, teman-teman.
Ya, kita lanjut. Beda kontur. Poin pertama, dalam membaca dan menggambarkan garis kontur, terdapat beberapa peraturan umum yang harus ditaati. 1. Semakin dekat jarak antara garis, semakin terjal daerah tersebut. 2. Garis kontur tidak pernah memotong garis kontur lainnya, namun selalu menutup. 3. Garis kontur jika memotong sungai akan berbentuk F terbalik dengan arah ke hulu sungai. 4. Garis kontur jika memotong jalan akan selalu berbentuk U ke arah lokasi yang lebih rendah. 5. Garis kontur selalu menunjukkan ketinggian yang sama. Jadi kita lanjut. City plan pada prinsipnya adalah perencanaan tata letak atau layout dari fasilitas-fasilitas yang diperlukan selama pelaksanaan proyek. Di dalam menyiapkan suatu city plan harus berpijak dan mengacu pada 1. Volume dari pekerjaan-pekerjaan yang dominan seperti dalam pekerjaan galian dan timbunan, grouting, pekerjaan beton, pekerjaan steel struktur, pekerjaan sarana dan prasarana jalan kerja. 2. Waktu efektif untuk membawa material-material dari storage area atau borrow area ke proyek dan diusahakan melalui jalan atau jarak pendek. 3. Lokasi general office dan warehouse sedekat mungkin ke pintu utama proyek supaya gampang dicari pihak luar atau pihak ketiga dan juga supaya lebih mudah mengamankan proyek dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 4. Bila mana area warehouse store target tidak memungkinkan di dalam lokasi proyek, maka diusahakan lokasi yang dekat dengan proyek. 5. Metode-metode pelaksanaan untuk pekerjaan yang dominan menjadi dasar analisis teknisi yang utama untuk didapatkan koordinasi kerja dan terintegrated item-item pekerjaan satu sama lain pada waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai mutu waktu dan biaya yang telah ditetapkan. Ya, lanjut. Untuk 6. Laboratorium untuk testing dan pengontrolan kualitas untuk pekerjaan menjadi salah satu kunci keberhasilan tercapai mutu yang ditetapkan oleh spesifik teknik. 7. Mengacu pada kriteria-kriteria diterima city plan oleh pengawas lapangan oleh Bauer dengan memperhatikan prosedur dan proses mutu pelaksanaan konstruksi seperti berikut. 8. Mengacu pada organisasi city proyek yang diperlukan. Teman-teman, kita lanjut. Survei primer. 1. Survei primer pendahuluan atau pengamatan lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data-data awal berdasarkan aspek yang diperlukan akan digunakan sebagai dasar atau referensi survei. Detail survei berikutnya dalam penentuan rencana awal trase jalan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Survei pendahuluan koridor dan investasi jalan. Kedua, survei pendahuluan topografi. 3. Survei pendahuluan hidrologi. 4. Survei pendahuluan lalu lintas. Untuk poin kedua, survei wawancara serta koordinasi dengan stakeholders. Lanjut teman-teman, survei detail topografi. Survei detail topografi. Yang pertama, pemeriksaan dan koreksi alat ukur. Sebelum melakukan pengukuran, setiap alat ukur yang akan digunakan harus periksa dan dikoreksi. Hasil pemeriksaan dan koreksi alat ukur harus dicatat dan dilampirkan dalam laporan.
Poin kedua, ketelitian dalam pengukuran poligon terbagi menjadi dua. Kesalahan sudut yang diperbolehkan dari pengukuran global. Position system atau GPS geodetik yang mempunyai presisi tinggi. Pertama, pengukuran GPS berikut dalam desimeter. Poin kedua, kesalahan asimut pengontrolan tidak boleh lebih dari 5. Ya teman-teman, kita lanjut. Survei detail hidrologi terbagi menjadi 9. 1. Data identifikasi aliran air yang ada di lintasan-lintasan drainase. 2. Daerah-daerah tangkapan berdasarkan peta-peta topografi. 3. Informasi histori banjir yang tersedia atau tingkatkan dan tanggal kejadian. 4. Acuan banjir atau sumber informasi drainase. 5. Kapasitas aliran dan debit aliran air permukaan yang akan diterima oleh drainase akan direncanakan. 6. Data curah hujan yang digunakan dalam desain drainase. 7. Dimensi saluran dan gorong-gorong. 8. Rekomendasi tipe dan jenis material saluran. 9. Potensi erosi baik erosi tebing maupun erosi dasar sungai atau saluran baik erosi umum maupun lokal. Survei detail lalu lintas. 1. Tahapan pengambilan data terbagi menjadi 3, yaitu poin pertama, pencacahan dilakukan dengan interval 15 menit yang akan dicatat ke dalam formulir lalu lintas. 2. Pengambilan data dilakukan oleh surveyor dengan cara mencaca dan mencatat secara langsung kendaraan yang melintas di titik tinjauan. 3. CCTV dapat digunakan untuk menggantikan surveyor. Data yang direkam akan dimasukkan ke formulir. Kedua, tahapan pengolahan data terbagi menjadi 2, yaitu 1. Hasil pencacahan yang telah dicatat di formulir diakumulasikan setiap 1 jam dan dimasukkan ke dalam himpunan. 2. Data LHR akan dihitung dengan mengolah data seluruh hasil pengamatan dalam jangka waktu 7 kali 24 jam. Untuk poin ketiga, tahapan presentasi data. Data lalu lintas akan disajikan dalam bentuk formulir pemecahan dan formulir himpunan lalu lintas. Kedua, hasil rekaman video dari CCTV akan dipakai sebagai alat untuk kegiatan fondasi data. Lanjut, survei detail geoteknik. 1. Penyelidikan geoteknik adalah sangat penting dilakukan untuk mendapatkan informasi sebagai berikut. 1. Stratifikasi lapisan tanah pada proyek. 2. Identifikasi karakteristik tanah. 3. Mendapatkan sifat mekanis tanah. 4. Mengetahui kondisi muka air tanah. 5. Identifikasi masalah geoteknik yang memerlukan khusus, misalnya tanah lunak atau lereng curam, serta tindakan penanganannya. 6. Biarkan volume galian dan timbunan. Untuk poin berikut, pengujian sondir merupakan salah satu pengujian penetrasi yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung, yaitu lapisan tanah keras. Contohnya pada gambar di bawah. Cara mensondir tanah. Ya, kita lanjut. Survei trasi jalan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem transportasi secara keseluruhan
dari jaringan jalan. Kemungkinan kondisi yang akan dihadapi dalam hal planning, programming, and budgeting dalam pekerjaan pemeliharaan atau preservasi jalan dan jembatan belum mampu menjawab lautan peningkatan kapasitas dan kualitas dimaksud. Untuk mengatasi hal ini perlu penanganan berikut. 1. Melakukan pelebaran jalan yang ada menjadi 4 jalur terpisah, bisa berupa pelebaran jalan lama atau memilih alinyemen baru. Kedua, memperbaiki alinyemen lalu lintas perkotaan untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan. 3. Membuat bypass di daerah perkotaan. 4. Membuat interchange atau overpass untuk persilangan antara jalan raya dengan jalan lain atau jalan kereta api. 5. Membuat jalan baru atau alinyemen, termaksud membuat jalan tol. Kita lanjut. Masalah-masalah umum dalam perencanaan jalan. 1. Ruang milik jalan atau rumija. Faktor utama yang mempengaruhi konstruksi perkerasan jalan adalah air yang berasal dari hujan dan pengaruh perubahan temperatur akibat perubahan cuaca. 2. Alinyemen horizontal dan vertikal. Suatu area dan material tanah, batuan di mana akan dilakukan pekerjaan galian dan timbunan pada konstruksi jalan menggambarkan perimbangan utama masalah ekonomis proyek dalam pemilihan alinyemen horizontal dan vertikal. Masalah ini akan sangat mempengaruhi pertimbangan seorang perencana karena hal-hal berikut. 1. Apakah pekerjaan galian atau penggantian material yang tidak sesuai atau perlu perlakuan khusus terhadap tanah dasar atau membutuhkan biaya yang besar? 2. Apakah tanah dasar akan sanggup memikul beban rencana timbunan, struktur jalan lalu lintas tanpa menjadi penurunan dan keruntuhan geser? 3. Apakah terdapat material-material yang akan membutuhkan usaha dan biaya besar untuk pekerjaan galian atau hasil galian tersebut tidak sesuai untuk bahan timbunan? Kita lanjut. Masalah-masalah umum dalam perencanaan jalan. Apakah penyusunan terhadap alinyemen horizontal dan vertikal dapat dilakukan dan dapat tetap memenuhi kriteria atau persyaratan teknis? Contoh gambar seperti di bawah ini. Untuk poin ketiga, pondasi. Masalah pondasi sangat terkait dengan sifat karakteristik beban deformasi dari material tanah bawah akibat dari beban menggunakan box, culverts, dinding penahan, dan timbunan. 4. Galian. Material yang ditemui pada perencana pekerjaan galian dapat menimbulkan dua masalah, yaitu apakah material hasil galian sesuai untuk yang digunakan pada pekerjaan proyek, yaitu untuk material timbunan, base material, riprap stone, agregat halus, agregat kasar, dan lain-lain. Poin kedua, beberapa besarkah usaha untuk pekerjaan galian dan pembinaan hasil galian tersebut? Lanjut. Masalah-masalah umum dalam perencanaan jalan. Masalah penting lain yaitu penentuan kemiringan atau slope dari galian yang aman dan faktor yang berkaitan dengan kembang susut pada pekerjaan galian, pengangkutan dan memindah tanah ke suatu lokasi untuk membentuk atau mencapai ketinggian tanah tertentu sesuai kebutuhan. Contohnya nih,
gambar pada penimbunan, penghamparan, dan pemadatan. Poin kelima, penampang melintang jalan raya. Hal utama yang cukup penting dalam penentuan syarat penampang jalan raya adalah jenis tanah dasar yang akan ditemui dan kondisi drainasi yang ada. Subret atau tanah dasar pada daerah galian seringkali dapat mengakibatkan perlunya tambahan ketebalan material subbase untuk membuat landasan yang stabil agar dapat dilalui alat-alat berat. Contoh gambar penimbunan. Yuk kita lanjut untuk poin ke-6, material-material konstruksi. Biaya dari variasi material konstruksi adalah berbanding lurus dengan jarak yang harus ditempuh untuk mengantarkan material tersebut dari sumbernya ke lokasi pekerjaan, maka sangat penting untuk mencari kemungkinan lokasi kuari yang berdekatan dengan lokasi proyek. Kebutuhan material seperti pasir, batu kerikil yang digunakan sebagai base course, subbase, backfill, material belakang struktur, timbunan bawah air, bantuan riprap, dan timbunan batu dengan memanfaatkan material setempat, maka biaya transportasi untuk kebutuhan material akan dapat dikurangi. Contoh gambar pada material konstruksi. Di sini ada batu kali dan batu pecah. Ya, kita lanjut. Struktur jalan dan jembatan serta permasalahannya. Poin pertama, struktur utama pada konstruksi jalan dan jembatan berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut. 1. Timbunan. 2. Pondasi yang berada di bawah struktur atau timbunan. 3. Pada area potongan atau cut. 4. Struktur perkerasan jalan. Contoh pada gambar di bawah. Jadi kita lanjut. Struktur jalan dan jembatan serta permasalahannya. Poin pertama, material timbunan. Persyaratan teknisi untuk suatu material timbunan adalah: pertama, harus memberikan stabilitas yang baik dan bebas dari penurunan, dan kedua, tidak terjadi kerusakan yang melebar oleh pengaruh cuaca. 2. Kompaksi. Pekerjaan kompaksi atau pemadatan yang baik pada material timbunan sangat diperlukan pada bagian pekerjaan tanah. 3. Subgrade. Lapisan tanah atau subgrade adalah lapisan tanah yang paling bawah yang sangat penting. Contohnya pada gambar tersebut. Ya, kita lanjut. Struktur jalan dan jembatan serta permasalahannya. Poin pertama, pengaruh lalu lintas. Prinsip dasar di mana lalu lintas menjadi penyebab hilangnya daya dukung subgrade yang menjadi alasan utama pekerjaan kompaksi. Untuk kedua, fenomena tersebut menyebabkan kehilangan daya dukung subgrade, permukaan jalan tidak rata, deformasi, dan terjadi retak-retak pada permukaan jalan. Untuk poin kedua, pengaruh cuaca. Subgrade biasanya cukup dekat dengan permukaan yang masuk dalam zona pengaruh perubahan cuaca. Jika subgrade adalah tanah lempung berat, maka peningkatan kadar air pada subgrade dan terjadi deformasi penyebab retak-retak pada permukaan jalan. Contohnya seperti ini. Ya, kita lanjut untuk materi yang berikut. Desain yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Menjamin tercapainya tingkat
layanan jalan sesuai umur rencana. 2. Menurut discounted life cost yang terendah. 3. Mempertimbangkan kemudian pelaksanaan dan pemeliharaan. 4. Menggunakan material secara efisien dan memanfaatkan material lokal semaksimal mungkin. 5. Mempertimbangkan faktor keselamatan jalan. 6. Mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Terlanjut, jenis struktur perkerasan. Perkerasan yang pertama, perkerasan lentur pada permukaan tanah. Tanah asli atau earthquake. Contohnya seperti gambar di bawah. Untuk fondasi atau dasar tanah, perbaikan tanah dasar, atau jika dibutuhkan, atau lapisan penopang, atau jika dibutuhkan. Untuk lapisan yang kedua, menggunakan LFA kelas B. Untuk lapisan yang ketiga, menggunakan LFA kelas A atau CTB. Dan untuk lapisan yang keempat, menggunakan AC base, AC base. Dan untuk lapisan kelima, menggunakan ACBC. Dan lapisan keenam, menggunakan ACWC. Itulah perkerasannya. Kita lanjut, perkerasan lentur pada timbunan. Di sini, fondasi atau tanah dasar timbunan dipadatkan pada CBR desain. Untuk perkerasan pertama, LFA kelas B. Kedua, LFA kelas A atau CTB. Ketiga, ACBase. Keempat, ACBC. Kelima, ACWC. Kita lanjut teman-teman. Perkerasan lentur pada galian. Di sini fondasinya atau tanah dasar perbaikan tanah dasar atau jika dibutuhkan, atau lapis penopang jika dibutuhkan. Untuk lapisan pertama, LFA kelas B. Untuk lapisan kedua, LFA kelas A atau CTB. Untuk lapisan ketiga, ACBase. Untuk lapisan keempat, ACBC. Untuk lapisan kelima, ACWC. Contohnya seperti gambar ini teman-teman. Kita lanjut. Perkerasan kaku pada permukaan tanah asli atau earthquake. Untuk fondasinya atau tanah dasar, perbaikan tanah dasar jika dibutuhkan, atau lapisan penopang jika dibutuhkan. Perkerasannya menggunakan lapisan drainase atau agregat kelas A. Kedua, lapisan beton kurus atau LMC. Untuk yang paling atas, perkerasan beton. Ya teman-teman, kita lanjut. Perkerasan kaku pada timbunan. Di sini tanah dasar, fondasi, timbunan dipadatkan pada CBR desain. Untuk perkerasannya menggunakan lapisan drainase agregat kelas A. Untuk lapisan kedua, lapisan fondasi beton kurus atau LMC. Untuk lapisan ketiga, perkerasan beton. Contohnya seperti gambar di bawahnya teman-teman. Kita lanjut untuk yang berikut, perkerasan kaku pada galian. Untuk tanah dasar atau fondasi, peningkatan tanah dasar tebal 800 mm dengan CBR lebih dari 4% jika dibutuhkan. Untuk lapisan pertama, lapisan drainase agregat kelas A. Untuk lapisan kedua, lapisan fondasi beton
kurus atau LMC. Untuk lapisan ketiga, perkerasan beton. Itulah perkerasannya, teman-teman. Kita lanjut. Perkerasan kaku. Poin pertama, keuntungan perkerasan kaku terbagi menjadi 4, yaitu 1. Struktur perkerasan kaku lebih tipis kecuali untuk area tanah lunak. Kedua, pelaksanaan konstruksi dan pengendalian mutu lebih mudah. Ketiga, biaya pemeliharaan lebih rendah jika mutu dilaksanakan baik. Keempat, pembuatan campuran lebih mudah. Untuk poin yang kedua, kerugian perkerasan kaku. 1. Biaya konstruksi lebih mahal. Jalan dengan lalu lintas rendah. Kedua, rentak terhadap retak jika dilaksanakan di atas tanah lunak atau tanpa daya dukung yang memadai, atau tidak dilaksanakan dengan baik, atau mutu dilaksanakan rendah. Ketiga, umumnya kurang nyaman berkendaraan. Oke, gitu teman-teman. Kita lanjut. Teman-teman. Perencanaan perkerasan jalan. Untuk poin pertama, lapisan fondasi atau soil cement. Soil cement dapat digunakan di daerah dengan keterbatasan material, berbutir atau berkerikil, atau jika biaya stabilisasi tanah lebih menguntungkan. Batas tebal lapisan yang diuraikan di dalam bagan desain dan batas kadar semen diperlukan untuk membatasi retak. Untuk poin yang kedua, jenis penanganan pada pelebaran. Pelebaran jalan lurus, pelebaran jalan harus dijadwalkan bersama dengan jadwal penanganan rekonstruksi atau overlay. Umur rencana pelebaran dengan overlay yang terjadwal. Perkerasan kaku dapat dibuat berdekatan dengan perkerasan existing. Untuk yang terakhir, teman-teman, lalu lintas. Poin pertama, elemen utama beban lalu lintas dalam desain adalah 1. Beban gandar kendaraan komersial. 2. Volume lalu lintas yang dinyatakan dalam beban sumbu standar. Untuk yang poin kedua, analisis volume lalu lintas berdasarkan pada survei yang diperoleh dari. Poin yang pertama, survei lalu lintas dengan durasi minimal 2 kali 24 jam. Survei dapat dilakukan secara manual, mengacu pada pedoman survei pemecahan lalu lintas atau PD T19 2004B, atau menggunakan peralatan dengan pendekatan. Demikianlah hasil tugas saya, hasil tes saya. Selamat siang dan shalom.